Kalau ini sih Fatsun sebagai partner kerja ya, bahwa kami memang harus mengkritisi bila pemerintah daerah menyimpang dari target, dari tujuan yang akan dicapai lewat RPJMD. Misalnya gini, keterlambatan pembangunan DP 0 rupiah itu kami kritisi. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam. Itu yang disampaikan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kenyataannya itu banyak yang nggak sesuai. Ya. Kata-katanya Pak Anies yang disampaikan di dalam deklarasi itu ya banyak yang nggak sesuai lah dengan kenyataannya. Ya, kepada relawannya gitu. Jadi ya yang cerdas dikit lah. Baru-baru ini dia memposting di Instagramnya di @anisbaswedan. Dia baru saja mendapatkan penghargaan yaitu sebagai Tuan Penata Negara. Mohon maaf nih, di awal-awal udah ngakak duluan, Tuan Penata Negara. Nah, Anies ini cuman bisanya tata kata, dikasih penghargaan Tuan Penata Negara. Dari mana? Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan. Ini. Bantah Anies Baswedan, Partai Garuda tegaskan pemerintah tak anti kritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyebut pemerintah anti kritik. Hal itu pun menuai berbagai tanggapan, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Dia menilai Anies bukan dikritik, tetapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan serta pertanyaannya yang tidak sesuai. Dia kemudian mengatakan cara Anies bicara pemerintah anti kritik adalah cara untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya. Teddy mengatakan Anies dinilai sebagai gubernur yang suka meluruskan sesuatu. Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil soal pemerintah dalam menanggapi kritikan dalam sebuah video akun YouTube R66 Newlytics. Awalnya, Anies membahas soal pro dan kontra yang dihadapinya ketika melakukan aktivitas politik, namun Anies menyatakan semua yang dihadapinya masih dalam batas normal. Dia menilai opini kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya diapresiasi. Anies kemudian mencontohkan ketika dia menjabat di DKI Jakarta. Semisal ada yang mengkritik kebijakannya, Anies dan tim akan menyediakan jawaban. Hal ini umumnya akan memicu terjadinya adu argumentasi yang menyebut Anies sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam. Inilah poin positif dari perbedaan pendapat dan kritik di mata Anies. Karena itulah dia kemudian menyayangkan pemerintah yang kadang memilih untuk mematikan kritik tersebut alih-alih berusaha menjawabnya. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, sempat menyatakan dalam sebuah acara di konten YouTube bahwa pemerintah kerap mematikan kritik. Hal tersebut juru bicara muda DPP PKB Dira Martamin mengingatkan pernyataan Anies itu jelas salah. Dira pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat mempertanyakan ke Fahri Hamzah yang mempertanyakan oposisi sekarang lemah. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Demokrat ungkap faktor yang mungkin membuat publik bosan ke Anies. Tiketnya belum utuh. Partai Demokrat cukup memahami bila publik merasa bosan dengan narasi perubahan, termasuk bila ada pandangan yang menyebut kenaikan elektabilitas Anies Baswedan sebagai capres terjadi sesaat sebagai efek euforia pencalonan oleh Nasdem beberapa waktu lalu. Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, kedua hal itu mahfum terjadi lantaran narasi yang saat ini disampaikan Anies masih terbatas. Diketahui, sejauh ini baru Nasdem yang sudah secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Sementara itu rencana pembentukan koalisi perubahan oleh Demokrat, Nasdem dan PKS tak kunjung terrealisasi.
Kamhar meyakini bahwa narasi yang disampaikan Anies akan semakin berkembang bila koalisi tersebut resmi terbentuk. Meski begitu, Kamhar menyatakan Demokrat hingga kini masih terus mendorong Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, bila keduanya dideklarasikan sebagai pasangan calon, akan semakin menambah penegasan antitesis pemerintahan Jokowi. Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini, publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebabnya narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Bawaslu sebut Anies tak etis. Demokrat tegur pejabat yang pasang baliho ingin nyapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah di mana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaki, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana untuk sosialisasi diri, terlebih mereka yang ingin maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden pemilu 2024. Ia menekankan Partai Demokrat sejatinya hanya mengapresiasi kerja-kerja profesional rekan-rekan Bawaslu. Menurutnya, seharusnya mengawasi semua bakal kandidat yang akan menjadi kontestan di pemilu 2024. Sehingga ia berharap tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan pemilu. Demokrat meminta bila ada pejabat yang secara terang sudah memasang wajahnya di mana-mana, ia berharap Bawaslu juga perlu mencermati benar apakah ada dana APBN atau APBD yang dipakai buat bantu kampanye terselubung. Termasuk kata dia, jika pejabat yang juga membuat acara yang tidak ada hubungan secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kalau ternyata ada pejabat publik sibuk ikut-ikutan mengendorse capres kesana kemari. Karena itu, ia menilai pandangan etis dan tidak etis Bawaslu itu jangan hanya disasar ke salah satu bakal kandidat saja. Herzaki menegaskan banyak bakal kandidat yang ingin menjadi kontestan di pemilu 2024, namun juga melanggar etika yang disebutkan Bawaslu. Maka ia berharap para bakal presiden kandidat lain yang dianggap melanggar itu juga harus menjadi perhatian Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu menyatakan kegiatan safari politik yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik. Sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. Sebab Bawaslu menilai publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. Karena itu, Bawaslu meminta semua bakal calon peserta pemilu 2024, termasuk Anies, untuk menahan diri untuk berkampanye atau kegiatan apapun yang bertujuan menyosialisasikan diri.